Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Ya, sehat 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 sehat. Oke teman-teman, kita coba cek and recheck ya informasi dari teman-teman di luaran sana. Ya, ya kan sumber kita tetap salah satunya dari media sosial. Jadi nggak usah apa namanya ya, nanti kita sendirilah yang nyaring ya. Yang pertama ini dari akun yang sudah bobo selama sekian tahun ya. Dari 2018 sampai sekarang udah berapa belas tahun tuh. Nah, ini akhir-akhir ini setiap hari banyak cuitan ya, tapi entah siapa di belakangnya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas memang ini sudah tidur akunnya dari 2018 ya, 2008 ya, sorry 2008 ya, 2008 ya. 2018 sampai 2008 ya. Ini sudah tidur lah. Ya coba cek aja lah akunnya ya. Ini Satoshi Nakamoto. Tapi ya entah di belakangnya real atau bukan kita nggak tahu. Tapi karena memang akhir-akhir ini banyak mendukung Pi ya. Gedung Putih telah mengumumkan akan mengadakan pertemuan mata uang kripto pada tanggal 17 Maret ya. Iya, Crypto Summit di USA. Real Donald Trump, tampaknya suara investor akhirnya didengar ya. Memang mau gimana, zamannya arahnya ke sana sekarang. Jadi setiap negara mau nggak mau memang harus reserve ke digital ya. Adapun nanti yang jadi apa namanya pengganti stablenya, apakah tetap USDT, apakah mungkin ada yang lain ya kita nggak tahu, kita tunggu saja. Oke, kemudian masih dari Satoshi Nakamoto, jangan tertipu oleh manipulasi kurs. Jumlah Pi Network yang beredar tidak banyak dan harga ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Nah, ini ya, jadi dia mengomentari yang ada di bursa. Jadi menurut beliau ini bukan harga yang sesungguhnya. Jadi memang di banyak di akun-akun dia, coba teman-teman baca aja ya. Banyak mengkoreksi daripada mengoreksi harga di bursa ya, tolonglah katanya jangan memanipulasi dan sebagainya. Tapi banyak spekulasi, banyak teori-teori konspirasi di luar sana yang menghubung-hubungkan dengan agenda-agenda Amerika dan sebagainya, kita nggak tahu karena memang Pi Network ini ada lahir di Amerika teman-teman ya, dibuatnya juga di sana, kantornya di sana ya. Kita kan follower, kita nggak bisa gimana-gimana, kita ngikut aja, tapi kita berdoa yang terbaik tentunya ya. Oke, kita lanjut dari ICO Analytic ya. Ini ICO Analytic juga di sini dia bilang a look back at the digital asset launch in February 2025 katanya, in the public token distribution method they use sorts by fully diluted valuation. Jadi di sini ada Pi ya, ada Pi mining di sini yang pertama. Jadi mereka melakukan metode pendistribusian ya dengan valuasi diluted ya, yang pool katanya ini memang yang dapat ini Pi yang pertama ya. Memimpin dari beberapa, ini sebenarnya tokennya token baru semua sih ya, token baru semua, tetapi di sini memang dari ICO Analytic ini number one adalah dari Pi Network ya. Kita berdoa tetap peluncuran Pi Network di bursa itu adalah hanya signal kecil saja. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Banky Web3 katanya. Berita terkini Hyundai akan menerima Pi sebagai alat pembayaran untuk kendaraan. Ini sebenarnya video, cuma saya nggak download. Saya nggak tampilin juga karena takutnya nambah durasi ya teman-teman. Kalau mau cek aja sendiri. Ini Hyundai. Nanti kita lihat aja lah. Banyak produk-produk, karena memang kan tujuannya Pi Network ini adalah produk dan jasa ya, walaupun memang ada produksi daripada produk ya, dan jasa yang memang melibatkan diri untuk menerima pembayaran oleh Pi ya, kita apresiasi saja, nggak usah skeptis gitu loh, karena tidak menutup kemungkinan kalau memang teman-teman mengikuti project ini dari awal sampai sekarang, ini sangat dan sangat mungkin Pi untuk digunakan di seluruh dunia sebagai alat pembayaran ya, alat tukar dengan barang dan jasa, sangat mungkin. Saya sering kan membahas tentang faktor-faktor kenapa. Jadi saya coba bahas waktu itu yang namanya stablecoin, unstable coin seperti apa, kemudian value seperti apa, underlay apa, dan bagaimana proyeknya ya, konstruksi daripada proyek sampai memiliki nilai apa, protokol yang dilibatkan apa, kan banyak sekali. Jadi kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Jadi artinya sebuah proyek itu bukan hanya hasil akhir kita berbicara masalah value saja, tapi kita harus paham konstruksi daripada proyek itu yang melibatkan underlay, ekosistem, utilitas, ya komunitas dan sebagainya, itu harus semua kita
pahami bahwa potensinya seperti apa. Dan Pi Network ini lagi-lagi saya katakan bahwa memang memiliki potensi yang luar biasa, teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut ya dari BSC News, ya dari BSCN. Di sini berita Pi Network pembaruan terbesar ini sebenarnya sudah lama ya, cuitannya sudah lama. Awal bulan Maret ini dia mengatakan berita Pi Network pembaruan terbesar Pi Core Team yang pernah dan baru saja tiba beberapa hari yang lalu ya, ketika setelah launch ya Open Network 20 Februari kemarin. Tapi apa itu Open Network dan mengapa itu penting? Nah, di sini juga kan pertanyaannya, tapi apa itu Open Network dan mengapa itu penting? Nah, jadi lagi-lagi di sini mungkin banyak sekali yang misunderstanding tentang Open Network, yang banyak orang berpikir bahwa mungkin sama dengan project lain. Ketika Open Network itu final atau bahasanya Open Mainnet itu final, semua harga ada ya sudah selesai sampai situ. Kita ngikutin harga yang ada. Nah, ini uniknya adalah masih banyak misteri untuk Pi Network karena ketika Open Network ternyata justru aplikasi internalnya belum terkoneksi full. Teman-teman bisa cek di Pi Browser kan. Nah, aplikasi atau platform atau utilitas yang ada di Pi Browser itu belum full running semua dan belum terverifikasi semua. Artinya masih pending dari core teamnya. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan. So, Open Network itu for what? Untuk apa? Kalau bukan di situ memang kalau kita kaitkan dengan omongan Nicholas bahwa menyampaikan ini untuk menggait daripada utilitas eksternal dulu. Yang saya pahami sih seperti itu ya, menggait. Jadi utilitas eksternal yuk masuk dulu. Nah, melalui jalur apa? Jalur KYB yang sudah dipersiapkan. Mau itu bursa mau itu nggak dibatas karena bursa juga itu utilitas eksternal, karena itu juga instansi swasta ya yang memang bisa mengintegrasikan diri ke Pi Network gitu loh dengan melalui jalur KYB. Nah, banyak yang kemarin yang gaduh masalah Bybit katanya begini-begini segala macam, akhirnya suujon dan menuduh Pi segala macam lah ini itu gitu kan. Ya memang dia nggak memenuhi KYB, mau gimana masuk kan? Ya ke situ aja banyak. Kalau untuk simpatisan Bybit mungkin menjelekan Pi ya karena memang gini-gini masa sekelas bursa. Ya sorry kalau lagi-lagi gini teman-teman. Boleh Pi Network ini adalah sebuah project sebuah project cryptocurrency yang baru ya, dengan utilitas baru, dengan ekosistem baru, dengan komunitas juga banyak kan juga baru, semua hal yang baru, dan ini sudah pernah dikupas oleh Nicholas. Jadi artinya apa? Ada sesuatu hal yang baru yang kita ketengahkan kepada masyarakat bahwa ibarat kata Nicholas pernah bilang bahwa dulu ketika awal kali muncul internet, apa yang terjadi ketika awal kali memasyarakatkan internet? Itu penolakan luar biasa. Pendiskreditannya luar biasa, banyak sekali. Dan ya sekarang apa kata Nicholas? Sekarang orang nggak menggunakan internet, tangannya pun sekarang handphone adalah internet. Nah, Nicholas justru melihat itu dan Pi akan seperti itu. Pernah kalau Nicholas bilang, pernah asli. Saya sayang saya nggak save videonya waktu itu. Dia pernah membahas sampai seperti itu. Jadi artinya apa? Pi Network ini dengan fenomenalnya ya kita nggak usah aneh. Karena bekal kita adalah clue-clue dari Nicholas itu sendiri. Jadi ketika ada pro kontra ya udah tinggal biarin aja, kita tonton aja. Yang penting kita patokannya adalah lurus saja ke Pi Core Team. Apa yang sampaikan Pi Core Team ya udah. Kita tunggu aja. Walaupun memang masih ada teka-teki dan justru mungkin di sana saya lihat Pi Core Team masih banyak menggunakan bahasa ambigu. Nah, bahasa ambigu dari Core Team itu memang perlu analisa kita. Nah, kita harus coba analisa ulang. Ya di sini. Dan kalau untuk masalah memahami project itu bukan Dior lagi. Kalau Dior itu melibatkan pelibatan satu investasi kita atau kita yang mengeluarkan modal dan sebagainya. Tapi kalau ini kan kita nambang gratis segala macam. Dior di sini nggak Dior menyangkut dengan daripada modal, tapi Dior di sini Dior untuk belajar, mempelajari. Toh kita nggak nih minta biaya apa-apa dari awal juga sampai core team kan. Gitu teman-teman ya. Oke. Jadi masih banyak rahasia, masih banyak sesuatu hal yang memang perlu kita tunggu karena saya lihat sampai saat ini Pi Network ini masih belum banyak yang terselesaikan. Artinya apa? Artinya masih ada waktu ya sampai Pi Day 14. Jadi
Next, apa yang akan terjadi P-Day, pengumuman dari core team, kemudian platformnya seperti apa, kemudian utilitasnya diluncurkannya bagaimana, karena memang dari target 100 itu, mana yang sudah diumumkan core team dan mana yang memang sudah full integrasi dan bisa kita jalankan, semua masih menunggu P-Day. Karena apa? Lihat P-Chain Mall ya, lihat di akunnya, kemudian Pitogo, kemudian Pilot. Nah, Pilot juga sama, mengumumkan bahwa dia akan meluncurkan mainnet fullnya di tanggal 14 dan sebagainya. Itu banyak banget. Developer daripada yang sudah menjadi bagian daripada utilitas Painet, teman-teman bisa cek lah. Semua arahnya ke situ. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Jangan berspekulasi terlalu jauh dulu, teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu sampel daripada surat untuk USA Crypto Summit ya. Ini White House, the host first ever crypto summit di Washington DC. Ini tanggal apa namanya? Ini diluncurkan kemarin 28 Februari 2005, tetapi nanti akan ada di tanggal berapa? Acaranya tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa lah gitu. Ini di sini coba kita lihat di awal. Ya tanggal 7, sorry, tanggal 7. Sekarang tanggal berapa, teman-teman? Sekarang tanggal 5, 2 hari lagi ya. Nah, ini kita berdoa saja mudah-mudahan yang terbaik gitu ya. Jadi kita tunggu saja. Walaupun memang kemarin ada informasi Donald Trump cuitannya di Twitter bahwa mengetengahkan kripto tertentu yang jadi USA Reserve, tapi artinya apa? Di situ ada yang terlewat, akhirnya protes tuh ya, pengguna ETH dengan Bitcoin. Mana ETH Bitcoin gak disebutkan? Akhirnya disusul dah. Ada cuitan tambahan bahwa oh ya, tak lupa katanya, tentu Bitcoin dengan ETH pun akan kami rangkul, akan kami, karena itu apa namanya, koin yang sangat bagus, kata kripto yang sangat bagus, katanya begitu kan. Nah, di sini pun saya tanda tanya. Ya sebetulnya tidak semudah itu juga. Kalau memang itu dijadikan anggaplah di sini underlay satu negara, underlay finansial ya. Ini menjadikan national reserve-nya USA. Saya rasa kalau melibatkan banyak koin juga apa ya, kurang begitu benar-benar baik ke depannya kalau menurut saya, hemat saya pribadi sih ya, orang awam gitu. Baiknya memang satu negara itu satu. Kalau misalkan memang USA mau ngambil satu aja udah. Kalau mau Bitcoin, kalau mau Pi gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu. Walaupun banyak protes dari kalangan pionir Pi Network, mana nih Pi Network nggak disebut, ya udah tunggu aja. Nggak usah ngarepin yang berlebihan. Mereka yang lebih punya kompetensi, mereka yang lebih punya apa namanya, kuasa, kita tunggu saja bagaimana posisi Pi Network. Yang jelas kalau teman-teman lihat di coin market cap sekarang, nih kita coba masuk ke market cap sebentar teman-teman ya, supaya teman-teman jelas saja. Di coin market cap ya sekarang, coba lihat sekelas Pi Network coin baru, lihat ada di posisi 11. Ini kalau menurut saya pencapaian yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Oke, yang pertama ini Bitcoin ya, yang kedua ETH, USDT, XRP, BNB, Sol, USDC, ada Doge, TRX, dan yang ke-11 adalah ada Pi. Baru loh, belum nyampe sebulan posisi udah di ALT, altcoin ya, koin-koin yang papan atas. Posisi udah 11. Ini pencapaian yang luar biasa. Nah, kita nggak tahu mana lagi yang akan digeser oleh Pi ke atas. Kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti. Ya, seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu bukti pencapaian yang memang luar biasa kalau menurut saya. Karena kripto-kripto lain ketika ada project-project lain ya nggak langsung seperti ini. Coin market cap pun ya nggak asal-asalan mencantumkan seperti ini kalau memang tidak punya quality dan tidak punya prospek ke depannya dan tidak punya market yang bagus kan gitu. Nah, di sini udah nilai plus buat kita ya. Jadi para pionir sabar saja. Oke, nggak usah bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya, bursa saham terbesar di dunia Binance masih meninjau daftar Pi. Oke, pertama mereka mengatakan 202.547 suara atau 87,1% mendukung pencantuman Pi pada Binance. Bagus katanya. Kemudian mereka mengatakan keputusan akan didasarkan pada peta jalan, roadmap ya, teknologi, kemudian komunitas dan kualitas yang masuk akal. Jelas kalau bagi kita yang mengikuti Pi bukan semata-mata karena kita fanatik terhadap Pi, tapi memang kita sama-sama melalui channel ini saya selalu mengajak memahami project Pi bagaimana, dan ini memang sudah, wah ini udah kelalap habis sudah ya. Kemudian tetapi jika mereka memiliki kebijakan yang ketat, mengapa mereka terburu-buru mendaftarkan begitu banyak koin seperti Trump? Setelah Trump koin diluncurkan, Binance mendaftarkan koin yang sama dalam waktu 24 jam. Nah, jadi Trump sebetulnya koin meme ya.
Mari kita berharap yang terbaik pencatatan. Jadi gini, bursa juga kan artinya satu platform bisnis ya, satu platform bisnis yang mungkin memang kalau saya melihat ke depannya bisa saja jadi decentral bank. Artinya kita bisa bank nanti yang off chain mungkin akan hilang dan tergantikan dengan bank on chain yang posisinya bisa dipegang kendali oleh bursa ya, salah satunya ini ya. Walaupun seperti itu tetap mereka juga meraup keuntungan, harus memiliki keuntungan, nggak mungkin ada kalau nggak ada untung kan gitu. Nah kalau masalah urusan token yang dicantumkan, kendati pun itu meme segala macam, tujuannya apa sih? Yang pertama nama Presiden Trump ya, ketika ada di token, makanya kan kemarin disentil tuh sama akun Satoshi Nakamoto. Kata dia kalau misalkan posisi satu token dibuat oleh pemerintah atau orang yang berkuasa, itu udah nggak fair, itu udah nggak sehat ya, karena nanti tendensinya akan banyak, tendensi dari pembuatan itu akan banyak, karena motivasinya nanti buat bisa cenderung ke mana, politik atau apa segala macam kan, jadi itu udah nggak bagus sebetulnya. Nah, tapi di sini kalau Binance artinya dibilang benar-benar pur 100% jeli, teliti, murni, bersih dan lain sebagainya, harusnya memang itu nggak asal masuk. Tetapi kan yang mereka lihat adalah keuntungan, bukan masalah urusan serta-merta token itu bagaimana. Ketika memang kan si Jet Binance pernah bilang di videonya bahwa yang kami lihat kalau mau token Anda terdaftar di bursa kami adalah yang pertama adalah utilitas, yang kedua komunitas, karena kenapa? Karena yang ketiga adalah waktu katanya. Nah, pembuatan waktu yang lama sehingga menciptakan komunitas yang besar, yang banyak, itulah kami akan melisting. Karena kenapa? Karena kami butuh komunitasnya. Nah, dengan ucapan si Jet Binance bilang kami butuh komunitasnya, artinya apa? Artinya kan di situ ada omset, di situ ada profit, di situ ada, ya itulah bisnis gitu ya. Jadi kita nggak usah aneh lah. Jadi masalah urusan Binance mau mencantumkan atau tidak, kalau menurut saya itu tidak menjadi hal yang benar-benar fatal buat Pi Network. Tetapi yang jelas itu akan memiliki effort, memiliki pengaruh pada Pi Network, jaringan Pi Network, ketika memang Binance langsung listing atau melisting. Karena kenapa? Akan memperbanyak adopsi, akan memperluas nama Pi Network, memperluas jaringan, utilitas dan lain sebagainya kan gitu. Jadi ketika di listing ya nanti otomatis akan ada effort juga, tetapi bukan hal yang utama yang bisa mengakibatkan Pi Network gagal, tidak. Itu yang harus kita pahami teman-teman ya. Jadi kita yang penting berdoa saja ya, mudah-mudahan memang masuk di Binance. Tapi kalaupun tidak ya nggak masalah, Pi Network bisa jalan sendiri, utilitas banyak, kenapa? Kemudian lanjutnya ini ada Bloom ya, dari komunitas Bloom sendiri sampai mengatakan seperti ini. Komunitas yang terhormat, Bitcoin tidak diciptakan untuk membuat orang kaya. Ya betul. Ia lahir untuk memicu revolusi desentralisasi dalam keuangan ya, ini membahas Bitcoin. Namun apa yang terjadi? Banyak mata uang kripto yang ikut serta yang menyebabkan kekecewaan dan mengguncang kepercayaan di pasar. Meskipun semua orang percaya ada Bitcoin ya, pada Bitcoin, ia menunjukkan momentum besar selama setiap bull run. Namun kebenaran pahitnya adalah Bitcoin bukan lagi merupakan hal yang disukai semua orang. Ya karena memang sudah biasanya kalau yang terlalu lama banget, dia lama-lama ditinggalin gitu loh. Apalagi ya udah limit miningnya udah ketemu ya, ada beberapa konsep, ada beberapa informasi ya, keterangan, analisis bahwa memang nanti akan ketemu dengan yang namanya mining limit ya, mungkin apakah tahun berapa dan itu sudah tidak bisa ditambang lagi, lama-lama habis dan sebagainya, kita nggak tahu ya, kita tunggu saja. Ya, itu wajar. Sekarang kita mendapat kesempatan lain untuk memulai dari awal. Saatnya bangun sebuah revolusi baru. Bitcoin telah hadir katanya. Ini komunitas belum. Dan kali ini kita akan benar-benar mencapai kemandirian finansial. Sekarang giliran Anda untuk menjadi paus berikutnya. Pastikan bahwa dalam 2,5 tahun Anda tidak akan berkata pada tahun 2005 Pi Network diperdagangkan pada harga $2 dan sekarang diperdagangkan pada harga 31,4. Oke, berapapun diperdagangkan nanti ya, karena lagi-lagi clue atau bahasa kunci bahasa dari dari Picor Team ya, Nicholas tentunya adalah yang pertama tadi, tumbuh organik. Ini yang harus kita harus kita ingat terus, tumbuh organik. Ini ambigu saya bilang, karena memang cabangnya banyak dari kata organik ini ya, jadi tidak difokuskan. Jadi kalau bahasa saya tidak mengkerucutisme. Oke ya, jadi itu aja lah. Intinya kita tunggu saja. Oke lanjut, karena ini banyak bahasanya, kita cepat saja.
Bisakah jaringan Pi ditambahkan ke cadangan kripto AS Donald Trump katanya. Nah, ini pembahasan dari Crypto Investigator kalau nggak salah ya, betul. Ini dia banyak banget panjang tapi nggak apa-apa saya bacakan saja ya. Apakah jaringan Pi dapat ditambahkan ke usulan cadangan kripto AS oleh Donald Trump adalah pertanyaan spekulatif yang bergantung pada beberapa faktor termasuk pengembangan, adopsi dan keselarasan mata uang kripto dengan tujuan cadangan tersebut. Hingga 4 Maret 2025 ya. Kemarin belum ada keputusan resmi yang secara eksplisit memasukkan Pi Network ke dalam cadangan tersebut. Ya betul memang. Tetapi mari kita telusuri kemungkinannya berdasarkan informasi dan konteks yang tersedia. Donald Trump telah menyatakan niatnya untuk mendirikan US Crypto Reserve guna memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam ekonomi kripto global. Betul. Pada tanggal 2 Maret 2025 kemarin, ia mengumumkan melalui Truth Social bahwa cadangan ini akan mencakup mata uang kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, ADA, Cardano ya. Aset-aset ini disorot memang sebagai bagian dari persediaan strategis. Persediaan strategis bukan hal yang utama yang dijadikan strategis ya. Ini persediaan yang berpotensi berasal dari mata uang kripto yang disita atau tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan untuk mendorong adopsi kelembagaan dan kejelasan regulasi. Namun, Pi Network tidak disebutkan dalam pengumuman awal ini, yang menimbulkan spekulasi tentang potensi penyertaannya. Pi Network diluncurkan pada tahun 2019 oleh tim PhD Stanford dan berpusat di Palo Alto, California adalah mata uang kripto yang ditambang melalui ponsel yang dirancang untuk aksesibilitas yang memungkinkan pengguna untuk menambang koin melalui ponsel pintar tanpa perangkat keras dan boros energi. Ya, yang kita tahu ketika booming-boomingnya Bitcoin di Amerika melarang adanya penambangan melalui rig karena memang boros energi yang mengakibatkan dalam jangka panjang akan menguras energi negara Amerika Serikat ya. Artinya apa? Artinya di situ krisis energi nantinya itu yang dihindari. Makanya sempat dilarang dengan undang-undang Amerika saat beberapa tahun yang lalu. Tapi entah sekarang mungkin dibuka lagi. Jaringan ini memiliki komunitas yang besar dengan klaim lebih dari 45 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan baru-baru ini beralih ke mainnetnya ya, oke, untuk Pi ya. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, harganya telah menunjukkan volatilitas dengan sedikit pemulihan yang tercatat baru-baru ini. Tetapi tidak memiliki kehadiran pasar dan likuiditas yang mapan seperti koin seperti Bitcoin atau Solana. Ya, yang diharapkan memang semua dari Pi adalah besar harganya, tapi kita lihat nanti ya. Agar Pi Network dapat dipertimbangkan sebagai US Crypto Reserve muncul sebagai bagian dari persediaan strategis yang berpotensi berasal dari mata uang kripto yang disita atau tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan untuk mendorong adopsi kelembagaan yang tadi ya. Kemudian kita lanjut. Ini ternyata SS yang sama ya, screenshot yang sama. Beberapa rintangan dan peluang, kematangan dan nilai terbukti. Kritikus termasuk beberapa orang dalam komunitas Pi seperti Dr. Picoin ya, Dr. Picoin berpendapat bahwa jaringan Pi masih terlalu baru untuk disertakan. Jaringan ini perlu menunjukkan ketahanan. Sebetulnya kalau dilihat ketahanan 6 tahun kalau menurut saya sih udah cukup tahan, artinya sudah cukup punya ketahanan untuk underlay dari segi teknologi. Tinggal underlay yang diambil dilihat dari kacamata ekosistemnya saja sih kalau menurut saya, utilitasnya saja. Nah, karena ekosistem ini akan terlihat ketahanannya ketika utilitasnya sudah betul-betul berjalan matang dan itu memang butuh waktu. Itu loh kalau saya lihat. Karena memang ekosistem ini akan sempurna ketika utilitasnya sudah berjalan ya, dan itu pun tidak bisa diukur hanya beberapa hitungan hari saja teman-teman. Jaringan ini perlu menunjukkan ketahanan katanya, nilai jangka panjang dan utilitas dunia nyata yang luas. Itu Pi selesai sudah terpenuhi. Kualitas yang telah ditunjukkan oleh aset cadangan yang disebutkan, Bitcoin misalnya, memiliki kapitalisasi pasar dalam ratusan miliar dalam volume perdagangan harian yang mengendalikan sebagian besar altcoin ya. Sementara ekosistem Pi masih berkembang, betul ya. Kalau untuk realitas seperti itu, asal usul AS dan dukungan komunitas akar Amerika dan dukungan akademis, Pi Network dapat menarik visi Trump untuk mempromosikan mata uang kripto berbasis US ya, atau Amerika Serikat. Para pendukung di platform seperti X telah menyarankan bahwa basis pengguna yang besar dan misinya untuk mendemokratisasi kripto sejalan dengan dorongan patriotik untuk inovasi
yang berpotensi menjadikan kandidat jika mendapatkan dukungan di antara para pembuat kebijakan. Nah, akumulasi spekulatif tadi, beberapa pendukung seperti Woody Leiter dari komunitas Pi telah berspekulasi bahwa AS mungkin telah diam-diam mengakumulasi Pi pada tingkat yang lebih rendah. Itu spekulasi, ya. Itu bisa aja teori konspirasinya pribadi. Sambil menunggu saat yang tepat untuk mengakuinya secara resmi. Oke, teori ini meskipun belum diverifikasi, memicu optimisme bahwa Pi pada akhirnya dapat bergabung dengan cadangan jika penerapannya dipercepat, ya. Kesesuaian strategis, ya memang betul kalau memang ada rencana strategis US di dunia kripto untuk memegang daripada kendali untuk kripto dunia, ya sebetulnya memang tidak bisa ditunda kalau memang mau menggunakan Pi, harus secepatnya memang. Memang seperti itu logikanya, tapi kita nggak tahu, lagi-lagi kita bukan decision maker. Decision maker itu adalah mereka-mereka di atas sana atau di luaran sana. Ya, kita hanya bisa menonton karena kita follower, teman-teman. Kita di sini kita belajar aja sama-sama, ya, kita pahami. Kesesuaian strategis, tujuan cadangan apakah sebagai penyimpanan nilai, alat untuk ketahanan ekonomi, atau simbol kepemimpinan kripto akan menentukan komposisinya. Likuiditas dan desentralisasi Bitcoin menetapkan standar yang tinggi, sementara altcoin seperti XRP, Solana menawarkan utilitas yang digerakkan oleh teknologi. Ya sama, Pi Network juga oleh teknologi. Model penambangan seluler dan eksklusivitas, ya Pi yang unik dapat sesuai dengan cadangan. Ya dapat sesuai dengan cadangan memprioritaskan aksesibilitas yang luas. Karena memang by phone, bukan lagi by rig. Modalnya juga tidak terlalu besar, karena memang hanya modal handphone dan kuota saja. Tetapi kurangnya dukungan kelembagaan, ya walaupun sebetulnya di sini bisa dikatakan kurang, tetapi kalau untuk legalitas kan kita tahu, ya. Tempo hari Upsto sudah jelas ada datanya, kita search ya bagaimana seperti apa, dan orang-orang di pihak kelembagaan kepemerintahan juga sudah banyak yang terlibat dengan Pi Network dan sudah banyak kepengurusannya untuk project Pi Network ini. Tetapi alhasil nanti ke depan seperti apa kita nggak tahu, ya. Kita jangan terlalu banyak spekulasi, tetapi yang jelas kita percaya dan kita tahu pernah menemukan bahwa keterlibatan daripada pemerintah US, ya, kelembagaan dunia yang memang mengetahui project Pi Network dan mendukungnya, gitulah. Kita tonton aja lah. Dan kejelasan peraturan saat ini dapat menunda penyertaannya. Oke, itu kalau memang tidak ada sama sekali, ya. Tapi ada beberapa yang mudah-mudahan kita berdoa saja. Dinamika regulasi dan pasar, ya. Pemerintahan Trump diperkirakan akan menguraikan lebih banyak detail pada KTT Kripto Gedung Putih mendatang, ya, 7 Maret besok. Kepatuhan Pi Network terhadap prasyarat KYC, kenali pelanggan Anda, yaitu KYC, dan penduduk hukumnya dapat memperkuat kasusnya. Kuat karena kita KYC, pegangan kita adalah KYC. Ini kalau kita mau nerobos, ya, ke sektor pemerintah, ke sektor legalitas dan sebagainya, ya kita punya power, ya, utilitas, ya, komunitas itu punya power. Komunitas Pi Network itu powernya adalah sudah ter-KYC, wes mantap. Tetapi harus bersaing dengan mata uang kripto mapan yang telah didukung oleh Trump. Nah ini perkaranya. Jadi kan artinya apa? Artinya di belakang layar sana kita nggak tahu spekulasinya seperti apa, ya. Kemudian langkah-langkah yang memang dorongan-dorongan atau faktor-faktor yang mendukung pengambilan keputusan itu, ya mereka lah yang ini, ya. Tapi kalau kita kan pionir, semua simpatisan kripto apapun itu pasti inginnya kripto mereka yang mereka percayai, yang diusung, mereka yang diutamakan, ya wajar. Pi juga sama sebegitu. Jadi kita cooling down aja, kita percayakan sama para ahlinya yang kompeten, ya. Oke, seperti David Schacht katanya, kepala kripto Gedung Putih. Saat ini pengecualian Pi Network dari daftar nama Trump menunjukkan bahwa hal ini bukan prioritas utama, oke. Namun, kerangka cadangan tersebut tetap fleksibel dan mata uang kripto tambahan dapat ditambahkan seiring dengan perkembangan kebijakan. Jika Pi Network meningkatkan ekosistemnya, mungkin dengan membuktikan kegunaannya dalam transaksi atau pendapatan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh, itu dapat menjadi argumen yang meyakinkan. Betul memang. Ya, kalau memang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh di US yang melibatkan daripada Pi Network, banyak bahas Pi Network, kemudian segala macam, itu akan mempercepat memang. Tetapi sejauh ini yang banyak di lapangan melakukan transaksi apa segala macam hanya komunitas saja, komunitas bawah saja. Tetapi kalau untuk kelembagaan sama orang-orang yang punya pengaruh itu hanya minim, hanya sedikit. Karena memang wajar, ini hal yang baru, ini koin baru. Untuk saat ini, pencantumannya masih bersifat spekulatif, lebih didorong oleh antusiasme masyarakat daripada bukti konkret dari niat pemerintah. Kesimpulannya, meskipun Pi Network secara otoritas dapat ditambahkan US, tambahkan ke US, Crypto Reserve
karena asal usulnya di AS, misalkan asal ya kantornya di AS ya, di Amerika Serikat, apanya segala macam di US, izinnya di US, dan komunitasnya yang terus berkembang, ia menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan kesiapan dibandingkan dengan aset mapan seperti Bitcoin dan Ethereum. Ya, membuktikan kesiapannya dibanding Bitcoin, karena ketika kita dibandingkan dengan Bitcoin ya, Nicholas juga pernah bilang menyempurnakan, artinya menyempurnakan daripada apa yang dia buat sebelumnya, itu Bitcoin. Karena memang pembuat Bitcoin ini tidak pun dipublikasi, orang pintar tidak perlu seperti itu. Misalkan Nicholas bilang, kalian nggak tahu apa Bitcoin saya yang bikin, nggak perlu seperti itu, orang pintar, nggak guna. Oh, sekelas profesor itu mereka diam itu emas, betul-betul dilaksanakan, diam itu emas. Makanya wajar kalau orang-orang ilmuwan itu banyak bahasa-bahasa yang ambigu. Wajar, karena kenapa? Karena memang ada something, ada sesuatu hal yang tidak penting untuk diucapkan, tidak perlu, dan itu bahkan nantinya akan mereka sudah punya daya membaca. Ketika mereka mengucapkan sesuatu yang akan menimbulkan implikasi yang negatif, yang lebih baik diam. Itulah, jadi kita nggak usah berpikir gimana, kita percayakan kepada ahlinya yang sudah kompeten ya. Oke. Nasibnya kemungkinan bergantung pada perkembangan di masa mendatang, baik dalam kemajuan sendiri maupun dalam strategi kripto pemerintahan Trump yang terus berkembang. Oke ya, jadi artinya di sini juga kesimpulan dari Crypto Investigator, kalau yang kita pahami adalah ya by time ya, dengan waktu kita akan tahu ya bagaimana, seperti apa, apakah sesuai dengan omongan Nicholas bahwa ini akan tumbuh growth dengan natural, growth dengan organik. Kalau growth-nya dengan organik, kita nggak bisa nuntut apapun yang serba dadakan. Nah, itu juga ada bahasa dari Nicholas, bukan Nicholas, sebenarnya di website resminya dari Pi Network. Kalau teman-teman baca, kalau ingin kaya cepat, bukan di Pi Network tempatnya. Nah, ini kan pernah kan teman-teman baca juga. Kita pernah bahas beberapa tahun yang lalu, kita coba buka, kita baca sama-sama bahwa kalau ingin kaya cepat, jangan di Pi Network, silahkan cari yang lain, kan gitu. Dan beberapa pengembang yang lain pun selain dari Pi Network ada memang di white paper yang mengatakan juga hal yang sama. Kalau mau cepat kaya jangan di sini, cari yang lain. Kalau cepat kaya jangan di sini, cari yang lain. Begitu terus. Karena memang kenapa? Karena memang mereka inginnya growth secara natural tetapi punya power. Pi Network pingin growth secara natural, secara organik tetapi punya power. Dan power ini yang akan ngedongkrak, ibarat kata pesawat terbang biasa Boeing sekian dengan misalkan jet tempur, speednya lebih dapat mana, artinya gitu. Nah, power speed ini yang Pi Network andalkan adalah yang yaitu artinya kita sudah ngumpulin selama 6 tahun sehingga lepas landas saat ini ketika misalkan contoh anggap 14 Maret ini dibukanya utilitas aktifnya segala macam. Nah, itu adalah semacam kayak dorongan power. Kalau memang kita patokannya adalah growth secara organik, artinya tidak bisa ditentukan nilai sekian-sekian, tetapi akan terus tumbuh, akan terus naik, akan terus berkembang harganya, walaupun mungkin butuh waktu, tetapi memang itu adalah sebuah analisa yang cenderung ke arah kepastian yang akan terjadi. Karena kenapa? Ngelihat project dan progress. Ya, analisa itu akan terjadi ketika memang ada objek yang kita teliti, yang kita analisa dan memiliki kompeten dan juga memiliki potensi ke depan. Itu teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini juga. Ini dari layar GG ya, layar GG official. Ini dia March katanya. Ini bulan Maret 2025 ada jadwal tanggal 3 ya, di jadwal beberapa tanggal 4, tanggal 5, saya nggak bacain, tanggal 6, tanggal 7 banyak ini tentang kripto semua. Dan ketika ketemu tanggal 14, tanggal 14 di sini ada P-Day ya. 3.14 ada P-Day di sini tercantum. Nah, sementara ini layar GG ini siapa? Layar GG ini ya tetap ini adalah salah satu developer daripada kripto ya, swasta ya, bukan core team, tetapi di sini ya developer kripto di luar sana. Pi Network sudah masuk, sudah mendengung di telinganya ya, kalau bahasa kita sudah mendengung di telinganya. Tapi mereka artinya ketika pun mereka punya produk ya, mereka tetap utamakan produk mereka, walaupun mereka mendengar Pi Network ini luar biasa begitu segala macam bla bla. Tapi karena dia punya project, karena dia punya produk ya, developer kripto di luar sana ya, tetap mereka utamakan itu.
walaupun tidak memungkiri, tidak munafik, tidak bukan hal yang sesuatu untuk penolakan, tapi mereka mengakui bahwa Pi Network bagus segala macam. Pembuatnya siapa, Nicholas? Kalau mereka kenal, sama-sama pengembang daripada project blockchain, sudah pasti wow, gila ini. Tapi kan mereka punya produk, otomatis mereka tidak mengutamakan produk orang, ya produk dia lah, kan gitu ya. Ya, di sini oke, ini informasi saja tanggal 14, kita lanjut. Satoshi Nakamoto, buy Pi, beli Pi katanya. Ya, memang saya pernah bilang. Saya sampaikan di grup juga. Teman-teman juga di kali ini saya sampaikan gamblang saja. Pi Network ketika kalau di grup saya sampaikan di bawah $10 masih worth it untuk dibeli. Kalau tujuannya investasi, ya kita harus bedakan ya antara tujuan investasi dengan tujuan trading. Tapi kalau tujuannya investasi, ya kalau teman-teman paham apa bedanya trading dengan investasi, kalau tujuannya investasi, di bawah $10 worth it saya bilang kalau untuk beli. Kalau memang teman-teman punya modal, buy dari sekarang. Just. Nanti posisinya itu investasi artinya memang kita nunggu posisi setahun 2 tahun ke depan lah. Baru kita coba cek ya perkembangannya sejauh mana. Nah, dan itu worth it kalau menurut saya. Kalau ngelihat progresnya itu worth it banget. Nah, tapi kalau untuk misalkan anggaplah setengah daripada target daripada investasi, anggaplah misalkan kalau setahun, anggap 50%-nya 6 bulan, artinya kita ambil grade-nya di $5 ke bawah masih worth it untuk buy. Sikat kalau saya. Kalau memang ada yang punya dana gitu loh. Tapi enggak ya sudah. Karena kan kondisi ekonomi apalagi Indonesia kita kan beda-beda. Kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan investasi ya seperti itu bagi orang-orang yang mampu saja. Tetapi kita justru kebalikannya, ya nggak masalah. Kita punya koin berapa nih? Kita punya koin anggap 200. Ya karena kita memang untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa toleransi lagi dengan cara apapun, ya tidak mendapatkan solusi bagaimanapun. Misalkan kita lepas dulu 50 atau 100, ya why not? Kenapa enggak? Mau lepas di bursa, mau peer to peer, bebas. Mau ke barang, segala macam silakan, itu hak. Kalau udah masuk wallet, karena itu hak kita sepenuhnya 100%, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa segala macam, nggak bakalan ada. Nah makanya isu-isu yang banned segala macam bla bla bullshit itu saya bilang nggak ada. Mana ada orang masuk wallet udah hak privasi masing-masing, prase kita yang pegang sendiri masing-masing, main banned aja nggak ada lah. Ya nggak bisa lah. Ya aturan kripto nggak begitu, kecuali BO saya bilang. Banyak orang-orang kita itu berpikir bahwa ini banned hoax itu. Oke, kita lanjut. Ini ada akun parodi saya anggap, karena ini bukan asli akun Nicholas ya, tetapi ini menarik aja. Jangan khawatir tentang harga Pi saat ini karena Pi Day sudah dekat. Semua orang akan menyaksikan kekuatan komunitas ini. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Halo para pioner, ini adalah pegangan resmi Kepala Teknologi Pi Network. Ini kepala teknologi kita. Nah, ini akun resmi ya. Akun resminya di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan nyariin akun Nicholas ya, ini gambarnya, ini dia baju merah ya, yang masih muda, ganteng, Nicholas Kokalis ya. Pegang resmi Nicholas ini, waspadalah terhadap informasi palsu yang datang dari akun palsu ya. Waspada itu artinya kalau memang informasinya nggak valid, tapi kalau informasinya mendukung atau informasinya yang setidaknya walaupun tidak valid tapi hal-hal yang positif, saya rasa nggak apa-apa. Tidak ada yang seperti pengumuman harga GCP oleh tim inti. Nah di sini kan mengatakan tidak ada yang seperti, nggak ada memang GCP ini nggak diumumkan oleh core team. Kalau di sini kan dia bilang tim inti pada tanggal 14 Maret katanya. Itu semua propaganda. Nah jadi di sini akun yang menyampaikan bahwa tidak akan ada pengumuman GCP di 14 Maret karena itu adalah propaganda. Tapi kita nggak tahu. Saya nggak mau ngurusin masalah urusan keberpihakan pada GCP atau tidak. Lagi-lagi saya selalu sampaikan seperti itu. Silahkan saja teman-teman ya. Tetapi yang jelas, besar syukur, tidak syukur, kita syukuri. Udah selesai. Oke, kita lanjut. Nah ini Nicholas resmi ya, di chat daripada aplikasi masing-masing Pi Network ya, Pi Mining, silahkan aja. Ini peringatan terakhir katanya, grace period deadline ya. Jadi waktu terakhir deadline-nya KYC dan migrasi mainnet itu jam 8 14 Maret itu. Di sini kalau kita lihat memang indikasinya adalah indikasi migrasi yang terakhir. Mungkin apakah itu migrasi 1 atau mungkin akan dibarengin ke migrasi kedua, itu adalah 14 Maret. Dan KYC juga. Jadi tolonglah para pionir yang lain katanya yang ingin menyelesaikan daripada Pi akunnya, akun Pi-nya untuk supaya pindah ke jaringan open network ya. Jadi ke mainnet, ke jaringan utama. Ya kita yang bantu. Itulah arahan daripada
Nicholas. Oke, kita lanjut ini dari Binance Intern. Ini dia bilang jika Anda membaca ini Anda adalah orang sungguhan. Di sini adalah apa ini? Lebih besar dari apa ya? Ini kopi teh ya, sorry ya. Ini gambar teh ya, ada celupan ya. Ini V. You are titik-titik P katanya. Ya kita nggak tahu maksud detailnya, ini gambar yang ambigu. Teman-teman silakan analisa sendiri, tetapi yang jelas artinya kalau saya menunjukkan ini, intinya bukan hanya akun-akun pribadi personal saja, tetapi akun seperti ini pun memang mereka membahas lagi naik daun yang namanya Pi Network. Ya kita berdoa saja yang terbaik. Kemudian CZ ya, CZ Binance di sini mengatakan sedikit rahasia tentang semua jutawan kripto yang saya kenal. Jadi dia mengenal beberapa jutawan kripto. Mereka semua harus bertahan saat harga turun. Jadi para jutawan kripto ini ya harus bertahan saat harga turun. Ya memang karena mereka dibilang jutawan kalau memang kriptonya naik, kalau turun ya rugi mereka kan, misalkan seperti itu maksudnya. Satu-satunya pengecualian adalah hanya satu katanya yang dikecualikan sama dia adalah titik-titik, nggak tahu siapa. Seorang pria yang merupakan seorang miliarder. Nah miliarder di sini ya nggak disebutin siapa-siapanya ya. Artinya apakah dia seorang developer kripto yang memang hidupnya di kripto dari dulu atau gimana kita nggak tahu. Ya kita hanya coba cari-cari motivasi aja lah. Lanjut. Halo Pilot. Nah ini Pilot. Kami gembira mengumumkan program referensi yang tadi saya katakan bahwa Pilot pun 7 Maret ini akan dimulai pada referensi Pilot katanya akan dimulai pada tanggal 7 Maret. Ini referensinya karena ada program referral ya Pilot ini dari mulai 7 Maret ini ketika berbarengan dengan Amerika Crypto Summit 7 Maret. Dan untuk Pilot ini memang buka agen di tiap negara. Kalau mau teman-teman silakan cari kontaknya dan bisa bergabung ya. Oke, mekanisme rujukan kami dirancang khusus untuk memastikan kegunaan fungsional, stabilitas, keawetan, dan pertumbuhan platform yang pertama dari jenisnya. Oleh karena itu, sistem rujukan kami akan memberikan insentif kepada pionir berdasarkan demonstrasi nilai utilitas Pilot. Oke, bersiaplah untuk mengundang rekan pionir. Oke, siaplah. Gitu ya. Pilot tetap bersiap meluncurkan. Nah, ini kan meluncurkan aplikasi mainnetnya pada hari Pi 14 Maret. Jadi Pilot ini meluncurkan mainnetnya di hari Pi. Ini Pilot udah jelas ya. Jadi ini jelas ketika memang dia mengatakan seperti ini, artinya platform ini sudah terkonfirmasi dan terintegrasi sepakat dengan Pi Core Team gitu loh. Jadi dia akan meluncurkan di hari Pi Day. Makanya ya kita lihat yang lain karena ada 100 kan. Nah berarti yang approve oleh Core Team apakah 100-100-nya atau 50 dulu atau berapa dulu, kita lihat. Yang dibuka lognya total kita bisa gunakan menggunakan Pi itu, kita nanti tanggal 14 silahkan aja gitu teman-teman, maksud saya ya. Oke, nah ini ada aplikasi ya Zipto. Ini Zipto teman-teman. Zipto memang jadi teman-teman gini, ini Zipto yang dikeluarkan fitur-fitur di sini memang bagus luar biasa dan totally saya lihat mendukung daripada Pi Network. Tetapi teman-teman lihat di website resminya Pi Network ini sudah lolos KYB apa belum? Saya belum cek soalnya. Ya, silahkan aja. Kalau memang ini sudah tertera di sana KYB di halaman KYB, berarti udah oke, udah aman. Silahkan lakukan. Jadi kalau misalkan belum lolos KYB ya nggak usah. Jangan dulu. Kita tunggu aja sampai ini benar-benar approve dari Core Team, teman-teman ya. Kemudian ada Satoshi Nakamoto lagi, P-Day 3.14 is coming katanya ya. Jadi hari Pi 314 akan segera tiba. Menurut Anda berapa nilai koin Pi? Antara $3,13 atau $31,4 atau ini RP itu maksudnya USD. Ini kan karena robot aja yang terjemahin teman-teman. Atau $314. Lainnya silakan tinggalkan tebakan Anda. Nah, ini yang tidur beberapa tahun akunnya tiba-tiba ya begini. Gitu teman-teman. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan yang terbaik. Kalau memang orang-orang yang punya pengaruh dukung Pi ya makin nambah lagi. Bahkan dia mengatakan Satoshi Nakamoto katanya segera Elon Musk akan memberikan cuitannya tentang Pi. Ya nggak tahu bener apa enggak atau udah ada konfirmasi dari Elonnya ke dia secara inbox atau apa, kita nggak tahu. Kita tunggu saja. Oke. Di sini masih banyak teman-teman ya. Oke, bukanlah mata uang kripto biasa, Donald Trump tidak akan begitu saja menyebutkan Pi sebagai bagian dari cadangan strategis kripto di unggahan media sosial katanya.
Menurut Anda mengapa tidak ada seorang pun yang menyebutkan Pi Network? Proyek kripto terbesar buatan AS yang berlokasi di Silicon Valley yang berasal dari Stanford University, Pi terlalu besar dalam jaringan elit untuk tidak diperhatikan. Betul sih, logikanya memang begitu. Jadi yang terjadi adalah keheningan yang disengaja. Ini curiga memang. Jujur saya pribadi begitu sih, tapi padahal nggak mungkin lah Elon Musk nggak tahu, nggak mungkin lah Donald Trump nggak tahu. Kalau kalau saya, hemat saya pribadi sih, orang-orang besar pasti tahu lah. Dibikin di sana. Elon Musk juga, yang saya tahu dia kenal dengan Nicholas, sama-sama kepala teknologi. Yakin tahu. Tapi kenapa pada bungkam nggak ngerti. Saya juga di situ, tapi saya nggak mau berspekulasi, biarkan saja. Tapi ini ada cuitan ya, ada argumen yang spekulasi bahas itu. Ingat bahwa katanya semua pekerjaan hukum yang diperlukan untuk mencapai open network telah selesai. Kita akan segera melihat perwujudan kerja hukumnya. Sangat menarik bagaimana tidak ada media atau siapapun yang membocorkan informasi tentang kerja hukum selama bertahun-tahun yang telah dilakukan oleh proyek kripto terbesar ini. Penyebut pertama Pi akan sangat penting hingga akan menimbulkan gemuruh yang memekakan telinga. Ya, ini saya yakin, katanya 200% yakin. Kok cuma 200 sih, Bang? 1000 dong, Bang, atau unlimited lah kalau emang yakin. 200 tanggung banget. Ini bukanlah hal-hal yang Anda lihat dengan mata telanjang, tetapi dengan mata batin Anda. Sampai batin, coy. Ininya artikelnya lebay banget ya. Apa yang Anda lihat hanyalah ilusi. Pegang teguh tekad dan keyakinan Anda. Abaikan kebisingan. Fokus. Anda sudah tahu apa yang membuat Pi berharga. Saya telah menjual sebagian besar aset saya. Loh, kenapa dijual, Bang? Hanya untuk menaruh semuanya di Pi. Oh, jadi aset dirubah ke Pi. Nah, saya di grup juga sampaikan teman-teman coba di convert silang ya. Jadi kalau misalkan Anda teman-teman dapat project ya, dari yang project lain dapat pendapatan, itu kalau bahasa saya di grup lolplok. Nolol caplok. Rubah boleh ke Pi buru-buru ya, masih worth it untuk buy. Saya telah melihat masa depan dari PC ini. Segala hal akan mengalihkan perhatian Anda dari Pi, bahkan Pi sampai Pi. Oke lah, siap. Kita lanjut. Nah, ini tanggal penting kripto, teman-teman. Tanggal 4 sudah, besok tanggal 7 ya, Crypto Summit. Masih tanggal 7 juga ada laporan kebijakan ya moneter Fed katanya. Ini kita lihat tanggal 7 apa laporan kebijakan dari Fed ini, Federal Reserve ini. Karena memang adanya Crypto Summit ini. Kemudian deadline ETF approval ya, approval daripada ETF ini Solana ya, sudah di-approve oleh ETF. Atau Solana kan selalu bersih tegang sama ETF ya, selalu, atau nggak tahu hasilnya kayak gimana, kita lihat aja bertahun-tahun ini. Kemudian AS indeks harga konsumen tanggal 12, 14 Pi Day, di sini ada 314, yang ke-19 AS POM. Ya, POM saya nggak tahu nih apa ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kapan migrasi kedua? Ini informasi terakhir teman-teman. Pi Core Team. Ini fitur baru yang memungkinkan pionir melakukan migrasi kedua dan selanjutnya atas saldo yang dapat dipindah tangankan juga akan segera dirilis. Jadi belum tentu kapan, tetapi akan segera dirilis informasinya. Memungkinkan pionir yang sudah berada di mainnet untuk mentransfer lebih banyak saldo mereka dan lebih banyak Pi dalam jaringan yang dimigrasikan di mainnet. Oke teman-teman ya. Jadi belum pasti kapan, tetapi yang jelas tidak akan lama. Jadi ada orang yang mengatakan nanti 2030, nanti 2050, 2000. Walah, karap mula. Yang kayak gitu itu sok tahu daripada core team. Nah, nggak mau saya bahas-bahas dengan bahasa kayak gitu, menentukan tahun yang seakan-akan dia developer. Alah. Oke ya, gitu aja. Oke, kita tunggu aja informasi yang terbaik dari core team dan seperti apa bagaimana ya, kita sambut dengan gembira 14 Pi Day ini ya, seperti biasa karena memang kita mengikuti sudah lama, jadi wajar kalau kita menghargai daripada dan memiliki euforia daripada tanggal 14 Maret ini. Gitu aja ya. Jadi nggak usah banyak spekulasi terlalu jauh dan terlalu dalam, nanti yang menimbulkan adanya kekisruhan yang nggak jelas. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon maaf video ini terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.